Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Mufiza dengan NIM 1122120000033 akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Balaghah Qur'aniyah kelas 5A jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dengan judul Analisis Balaghah dalam Surah Al-Baqarah ayat 171 tentang perumpamaan orang kafir. Baik, berikut ini adalah bunyi ayat 171 Surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, yang artinya, dan perumpamaan orang yang menyeru orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Baik, teman-teman sekalian, pembahasan surah Al-Baqarah ayat 171 menurut dan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, qala Ibnu Abbas, mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanaqu bima la yasma'u illa du'aa'an wa nidaa'a, yakni kamathalil bahaim allati la tafhamu ma yaqulu ra'iha wa innama tasma'u sautahu faqat. Nah, di sini Ibnu Abbas berkata, perumpamaan orang-orang kafir adalah seperti pengembala yang memanggil sesuatu yang tidak mendengar selain suara panggilan dan seruan. Maksudnya di sini seperti binatang ternak yang tidak memahami apa yang dikatakan oleh pengembalanya, melainkan hanya mendengar suaranya saja. Nah, maksud di sini, teman-teman sekalian, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini memberikan gambaran tentang orang-orang kafir yang tidak memahami makna ajakan kepada kebenaran. Meskipun mereka mendengar seruan itu sama seperti binatang, hanya mendengar suara tanpa memahami maksudnya. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Qala Ibnu Abbas, summum bukmun umyum ay la yasma'una al-haq wa la yantiquna bih wa la yaruna. Ibnu Abbas berkata, tuli, bisu, buta, artinya mereka tidak mendengar kebenaran, tidak mengucapkannya, dan tidak melihatnya. Penjelasan ini menegaskan bahwa sifat-sifat ini adalah gambaran atau kondisi hati dan akal yang tertutup, bukan sekedar keterbatasan fisik. Nah, di sini ada beberapa penjelasan, teman-teman sekalian, mulai dari kata sumum yang artinya tuli. Dalam tafsir, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tuli di sini tidak bermakna fisik, tetapi menunjukkan ketidakmampuan mereka mendengar kebenaran dengan hati. Mereka mendengar secara lahiriah, tetapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang mereka dengar. Yang kedua, kata bukmun, yakni yang artinya bisu. Kata ini menggambarkan mereka yang tidak mampu mengungkapkan kebenaran. Bisu di sini bukan soal fisik, melainkan ketidakmampuan mereka untuk menyuarakan keimanan atau mengakui kebenaran yang sudah jelas. Yang ketiga, kata umyun atau buta. Mereka tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, maupun bukti-bukti kebenaran yang telah dijelaskan melalui wahyu. Dan yang keempat, kata fahum la ya'qilun, maka mereka tidak mengerti. Ketiga kondisi di atas, tuli, bisu, buta, adalah akibat dari mereka tidak menggunakan akal untuk memahami, merenungkan, dan mengambil pelajaran dari wahyu Allah. Surah Al-Baqarah ayat 171 ini selain dari menurut kitab tafsir Ibnu Katsir tadi, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 171 ini juga memiliki unsur-unsur balaghah yang mendalam, khususnya dalam bentuk majaz, isti'arah, dan kinayah. Dan berikut ini, yang pertama adalah majaz atau makna kiasan.
Nah, majaz dalam ayat ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tidak harfiah tetapi mengandung makna di dalamnya. Kamatsalil ladzina yaqulu bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Ini adalah majaz berupa perumpamaan. Orang-orang kafir disamakan dengan binatang ternak yang hanya mendengar seruan tetapi tidak memahami. Artinya mereka mendengar ayat-ayat Allah tetapi tidak memahami dan tidak mengambil manfaat darinya. Panggilan penggembala kepada binatang adalah majaz untuk seruan Rasul kepada orang-orang kafir. Dan yang kedua, isti'arah atau metafora. Nah, ayat ini mengandung isti'arah karena menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan sifat orang kafir. Nah, di sini isti'arah tasrihiyah, alladzi yan'aqu, yang memanggil, digunakan sebagai metafora untuk Rasul yang menyeru kepada petunjuk. Dan bima la yan'aqu, yang artinya yang tidak mendengar, sebagai metafora juga untuk orang-orang kafir yang tidak merespons. Dan yang kedua ada isti'arah mursal, sifat tuli, bisu dan buta dalam sumum bukmun umyum digunakan secara metaforis untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan panca indera hati, yakni seperti akal, rasa, iman untuk memahami kebenaran. Yang ketiga adalah kinayah atau yang kiasan. Kinayah dalam ayat ini digunakan untuk menyampaikan makna secara tidak langsung. Summum bukmun umyun, ini adalah kinayah dari keadaan hati dan pikiran mereka yang tertutup dari kebenaran, bukan kondisi fisik semata. Mereka tidak benar-benar tuli, bisu atau buta, tetapi hati mereka tidak mau menerima kebenaran. Fahum la ya'qilun. Frasa ini kinayah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menggunakan akal untuk memahami petunjuk Allah meskipun akal mereka sebenarnya berfungsi. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman sekalian, ayat ini kaya akan unsur balaghah, mulai dari majaz, isti'arah dan kinayah, semuanya ada. Majaz memberikan kiasan indah tentang hubungan Rasul dengan orang-orang kafir. Isti'arah menggambarkan keadaan hati yang keras kepala melalui perumpamaan. Dan kinayah juga memberikan makna mendalam tentang penolakan mereka terhadap kebenaran secara tidak langsung. Pesan dari ayat ini, teman-teman sekalian, menekankan bahwa petunjuk Allah hanya akan sampai kepada mereka yang membuka hati dan akalnya untuk menerima kebenaran. Dan sekianlah penjelasan saya, presentasi saya dari judul analisis balaghah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Dalamnya terdapat unsur-unsur balaghah mulai dari majaz, isti'arah dan kinayah, dan juga bagaimana pandangan tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah ayat 171 ini. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.